Ibu. Tanpa berlama-lama, mari kita sambut Pak Budi Wicaksana. Selamat malam Pak Budi. Malam Pak Jimmy. Apa kabar teman-teman semua? Selamat malam Pak Peter Nyo. Malam Pak Budi. Luar biasa sekali presentasinya. Ini kayak deja vu ini. Saya ingat ketika saya barusan join tuh TOP kedua yang saya ikuti ini MC-nya Pak Jimmy, presenternya Pak Peter Nyo. Persis gitu ya. Iya, luar biasa. Mantap. Suara ngebasnya itu saya suka Pak Peter Nyo ya. Sampai sekarang masih berwibawa suaranya. Mantap. Terima kasih. Ya. Bapak Ibu, selamat malam semuanya. Salam kenal. Nama saya Budi Wicaksana. Sebenarnya saya agak protes dikasih nama Budi itu ya, karena dari SD yang terkenal ibunya. Ini Ibu Budi, dia bapaknya nggak pernah terkenal. Tapi setelah saya join tren, Bapak Ibu lumayan lah. Bisa jadi supervisor, dapat turki, saya mengharumkan nama Budi di Indonesia lah setidaknya. Bapak Ibu, betul apa yang seperti disampaikan Pak Jimmy tadi, saya latar belakangnya membuka sebuah bisnis resto di Denpasar. Saya sebenarnya bukan asli Bali, Bapak Ibu. Dilihat dari logat saya juga sudah kelihatan ya, saya ini asli Jogja, cuma sudah menetap di Bali ini tahun ke-7. Jadi saya ini Bali imitasi ya, bukan Bali original ini. Ya. Nah, Bapak Ibu, saya membuka usaha resto di Denpasar. Setahu saya, dan kenapa saya memilih bidang itu, karena saya dulu yakinnya bahwa itu adalah bidang yang anti krisis. Ya kan, karena siapa sih hari ini yang orang tidak butuh makan? Pikir saya sesimpel seperti itu ya kan. Tapi ternyata setelah saya tahu bahwa bisnis food and beverage pun itu tidak anti terhadap pandemik, ya kan. Terbukti hari ini Bapak Ibu, bisnis saya betul-betul terpukul sekali ya. Tapi saya masih bersyukur bisa membuka Bapak Ibu ya. Di banyak resto sudah pada tutup, hotel-hotel pada bertumbangan di Bali ini Bapak Ibu. Saya bersyukur masih bisa buka, tapi bukanya itu hanya bertahan demi karyawan yang ada gitu. Saya kehilangan omset, saya kehilangan keuntungan, saya kehilangan karyawan-karyawan terbaik yang sudah saya didik selama ini gara-gara efek pandemik ini Bapak Ibu. Tapi saya bersyukur saya nggak kehilangan harapan Bapak Ibu, karena saya belajar di satu buku di sana mengatakan ketika tidak ada harapan di masa mendatang, tidak akan ada kekuatan di masa sekarang. Saya boleh kehilangan segalanya, tapi saya pegang apa yang namanya hope, harapan Bapak Ibu. Dan saya sejak saat itu saya berusaha berdoa Bapak Ibu, berusaha mencari sebuah terobosan ide bisnis baru yang bisa saya kerjakan, yang cocok bisa dijalankan saat pandemik seperti sekarang ini. Dan akhirnya peluang itu datang Bapak Ibu ya, doa itu terjawab ya. Sesuai seperti yang buku mengatakan bahwa orang miskin mencari uang, orang kaya fokus mencari peluang. Nah, saya mencari peluang Bapak Ibu. Sejak saat itu saya open mind terhadap segala macam opportunity yang masuk ke saya. Saya pilah-pilah Bapak Ibu mana yang cocok, mana yang tidak ya kan, sampai akhirnya peluang ini datang. Saya pikir ini sesuatu terobosan yang luar biasa Bapak Ibu. Belum pernah saya masuk di sebuah bisnis yang bergerak di bidang internet teknologi. Dan setahu saya untuk masuk di bidang bisnis teknologi atau internet apalagi, itu biasanya entry point-nya mahal sekali Bapak Ibu. Ya, bisnis teknologi itu. Bisnis food beverage saya ini aja saya buka dengan modal kurang lebih 4 miliar ya, kongsi dengan teman saya di Jogja. Saya pikir untuk masuk ke dalam bisnis teknologi itu harusnya modalnya lebih besar lagi Bapak Ibu, karena mahal, ekspensif kan teknologi. Tapi saya cukup terkejut Bapak Ibu lihat modalnya itu begitu murah sekali. Makanya kalau dari sudut pandang saya seorang pengusaha, saya ketika peluang ini datang, saya tidak melihat ini sebagai untuk end user atau kebutuhan internet harian saya, tapi saya lebih melihat 14 juta ini sebagai modal bisnis Bapak Ibu. Franchise bisnis di bidang internet, itu yang saya lihat. Modemnya ini adalah bonusnya Bapak Ibu ya, bonus yang bisa saya gunakan untuk internetan 1 tahun, kuota unlimited dengan dukungan multi operator dan teknologi auto switchingnya ya. Tapi konsep pengertian saya adalah ini adalah modal usaha, modal bisnis, dan buat saya itu sangat valuable sekali 14 juta itu. Saya join 22 Maret Bapak Ibu, dan ini berarti jalan kurang lebih 2,5 bulan belum ada. Tapi perubahan yang saya rasakan luar biasa Bapak Ibu, bukan cuma dari bonusnya. Dulu saya cuma berpikir Bapak Ibu, saya beli modemnya, kan modemnya aktif 1 tahun. Dan tadi Bapak Ibu lihat presentasi dari Bapak Peter Nyo, bahwa ada bonus sponsoring 10%. Jadi pikiran saya simple. Saya beli modemnya 1 tahun, masa sih dalam 365 hari saya nggak bisa rekrut 10 orang untuk sekedar BEP modem saya. Ya kan? Itu harusnya simple sekali saya pikir ya kan. Nah, tapi kenyataan perhitungan saya meleset Bapak Ibu ya. 2 minggu sudah BEP Bapak Ibu. Kecepatan tren ya. Kecepatan. Saya miss Bapak Ibu. Tapi nggak masalah. Saya bersyukur bisa BEP cepat Bapak Ibu ya. Dibanding bisnis saya yang hari ini saya jalankan, masuk tahun kedua ini masih belum BEP. Dan semakin tidak jelas dengan efek pandemi ini Bapak Ibu. Ya.
Bapak Ibu, saya pegang ada beberapa poin yang dulu membuat saya akhirnya mau bergabung di bisnis ini, Bapak Ibu. Mungkin saya bisa sharingkan sedikit, semoga sedikit bisa menginspirasi teman-teman dalam mengambil sebuah keputusan malam hari ini, ya kan. Yang pertama adalah saya yakin bahwa semua orang hari ini pakai internet. Setuju ya Bapak Ibu ya? Semua hari ini orang pakai internet. Ya, itu satu fakta yang tidak terbantahkan. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah pengeluaran kuota internet itu termasuk slot pengeluaran pasti dan wajib hari ini. Betul ya Bapak Ibu ya? Sama seperti kita memakai atau membayar pengeluaran listrik. Hari ini siapa yang nggak pakai listrik ya kan? Itu slot pengeluaran pasti. Ya, berangkat dari 2 poin itu saja Bapak Ibu, saya sudah melihat bahwa ini adalah bisnis yang tepat yang saya harus jalankan di saat pandemik ini. Ya, dan semoga itu bisa menginspirasi teman-teman Bapak Ibu Saudara sekalian. Anda tidak perlu percaya sama saya karena kita juga barusan kenal, tapi Anda perlu percaya dengan pengundang Anda. Ya, saya percaya Bapak Ibu pengundang Anda hari ini ingin men-sharingkan sesuatu yang positif, bukan menjerumuskan Anda, tapi ingin berbagi hal yang baik ya Bapak Ibu. Jadi Anda bisa tanggapi dengan baik. Ya. Terakhir dari saya Bapak Ibu, menurut Anda teman-teman semuanya, jadi orang sukses itu sulit nggak Bapak Ibu? Pak Jimmy sulit nggak jadi orang sukses tuh Pak Jimmy? Sulit, Pak. Sulit ya, setuju Pak Jimmy. Ya, kenyataannya memang hari ini orang sukses itu lebih sedikit. Banyak orang gagal di dunia ini Bapak Ibu. Jadi untuk menjadi sukses itu sulit. Ya, saya setuju Bapak Ibu. Nah, pertanyaan yang kedua, emang kalau hidup Anda nggak sukses, hidup Anda nggak sulit? Sulit Coba juga, direnungkan. Pak. Lebih sulit, ya kan? Lebih sulit. Lebih sulit lagi. Betul. Jadi saya percaya jadi sukses itu sulit, Bapak Ibu. Ya, tapi kalau hidup nggak sukses, itu hidupnya lebih sulit lagi, Bapak Ibu. Ya, saya baca di satu buku itu, saya baca agak tawa-tawa juga ya. Konon kabarnya orang yang kekurangan uang itu lebih cepat pusing daripada orang yang kekurangan darah. Betul juga, Bapak Ibu. Ya, betul juga. Ya. Jadi saya berpikir, Bapak Ibu, kita harus sukses di hidup ini, ya kan. Memang tidak ada jaminan untuk sebuah kesuksesan, Bapak Ibu, ya kan. Yang ada hanyalah peluang. Tidak ada jaminan ya Bapak Ibu untuk sebuah kesuksesan. Anda join bisnis ini pun kita tidak tahu, ya kan. Saya pun ketika join saya nggak tahu apakah saya akan sukses atau tidak. Tapi dengan kita tidak mencobanya sama sekali itu jaminan kegagalan Bapak Ibu. Kita harus berani mencoba melakukan sesuatu untuk terobosan untuk perubahan kehidupan kita. Ya, karena akan jauh lebih baik hari ini kita lakukan yang orang lain tidak lakukan sehingga suatu saat kita akan terima apa yang orang lain tidak terima. Selamat malam, terima kasih, selamat mengambil keputusan global merah atau global kuning. Thank you Pak Jimmy, thank you Pak Peter Jo. Thank you Pak Budi. Mantap, Ya Pak Ibu, mantap. salam buat Ibu Budi ya Bu, Pak. Siap Pak Jimmy. Ya Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu bisa pilih Bapak Ibu. Untuk sukses itu sulit dan kalau tidak sukses itu juga sulit. Kenapa enggak Bapak Ibu pilih untuk suksesnya? Seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, kita akan masuk ke sesi yang ditunggu-tunggu yaitu sesi tanya jawab Bapak Ibu ya. Tapi sebelum masuk ke sesi tanya jawab ini ada seorang yang luar biasa juga Bapak Ibu. Kenapa beliau tuh mau mengambil produk tren ini Bapak Ibu? Nah, beliau adalah seorang karyawan swasta di salah satu tempat kuliner di Bandung di Pascal Food Mart Bapak Ibu. Tanpa berlama-lama Bapak Ibu, saya akan panggilkan beliau yang dengan ciri khas senyuman yang manis. Selamat malam Pak Raymond. Selamat malam Pak Jimmy. Terima kasih Pak Jimmy. Terima kasih Pak Peter. Terima Malam kasih Pak Pak Raymond. Budi. Ya, alamat malam juga Bapak Ibu. Perkenalkan nama saya Raymond. Saya berprofesi betul seorang karyawan di salah satu tempat kuliner di Bandung, Pascal Food Market. Ya, pertama awal mula saya boleh cerita dikasih coba modem ini di rumah ya, untuk di rumah. Kebetulan di rumah ini saya tidak ada namanya jaringan WiFi ya seperti IndiHome gitu. Makanya saya nggak bisa ketika saya waktu WFH ya itu saya tidak bisa betul-betul tidak bisa berkomunikasi dengan sama tim kerja saya gitu ya. Ketika saya dipinjamkan modem ini menurut yang kakak saya ya yang sudah join duluan, cobain modem ini deh ya. Keren banget ya, pasti sinyal kamu di sana bisa dipakai gitu ya. Saya cobain ya, saya cobain pakai modemnya ya. Wow, WFH-nya lancar-lancar aja nih Zoom-nya ya. Terus istri saya yang biasa nggak susah menonton drakor jadi simple gitu, enak gitu nonton drakornya tanpa putus-putus. Yang anak saya juga yang tadinya susah cari sinyal harus untuk kuliahnya harus ke Bandung gitu ya, turun dulu gunung. Sekarang nggak perlu lagi gitu.
ya. Jadi saya nggak perlu tanya nggak sampai lama-lama. Saya bilang ke kakak saya, coba saya mau deh produk itu, ya. Terus gimana sih gitu supaya saya bisa dapat gratisnya gitu ya. Nah saya coba betul ya, sampai saya yang biasa main game, wow lancar gitu ya, di rumah juga lancar, istri saya sudah senang gitu ya, nggak perlu lagi susah-susah nonton drakornya ya, aman-aman. Dan ada satu cerita lagi, kemarin saya ke Jakarta sama teman-teman saya ke Jakarta. Ya, ketika di mobil mereka tahu kalau saya punya modem sakti nih, punya modem sakti yang multi operator gitu ya. Dia bilang, "Mana? Coba keluarin deh modem lu." Ya, gua mau coba dong katanya. Ya, oke, jalan konekin deh ke HP kalian gitu ya, modem ini. Saya kasih passwordnya juga, dan mereka langsung bilang, "Wah, ini mah bener ya. Lu ngezoom, gue nonton YouTube nih," katanya. Yang satu main game. Ya, sampai yang satunya lagi istri saya, "Ya udah nih pakai Google Map, ya kita jalan ini semuanya." Jalan gak nih? Jalan semua, lancar. Ya, biasa yang di tol gitu ya, apalagi di Jakarta, yang dari Bandung ke Jakarta biasanya susah nih gitu dapat sinyalnya. Kemarin kita ke Jakarta lancar jaya semuanya, tanpa ada kendala sedikit pun gitu ya. Boleh dibilang ini modem, betul modem sakti, semua operator ada di tangan kita, auto switch lagi. Jadi betul-betul nggak ada yang namanya kita kehilangan sinyal gitu ya. Jadi saya sempat bilang, ya udah Dok, lu coba dong join ya, ini enak banget nih ya, bilang dong say goodbye buat blank spot gitu. Jadi ya buat teman-teman yang kemarin ini masih ragu juga, mereka sudah puji syukur join semuanya gitu ya, menggunakan modem ini ya. Jadi buat bapak ibu yang malam ini hadir, jangan lupa untuk menggunakan modem sakti ini, modem Trend. Terima kasih Pak Jimmy, terima kasih Pak Peter. Thank you Pak Raymond, luar Thank you, biasa ya Pak. Bapak Ibu. Jadi Pak Raymond sudah mendapatkan manfaat dari produknya yang luar biasa, canggih Bapak Ibu. Ini teknologi baru yang namanya auto switch Bapak Ibu ya. Jadi kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Saya boleh undang lagi Pak Peter. Pak Peter bisa dibantu Pak ya. Siap. Terima kasih ya Pak. Oke.